Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak,
ucapkan kepada semua jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan, dan juga kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sebelum kita mendengar daripada firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sekali lagi Tuhan, kami datang menghadap Engkau. Kami berdoa, kami menyerah masa ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin kami dari awal ibadah ini hingga selesainya. Biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Jadi pada pagi hari ini saya mengajak jemaat Tuhan kita melihat di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Dari ayat 15 sampai ayat yang ke-18 ini, tema kita pada pagi hari ini adalah keluarga yang beribadah. Keluarga yang beribadah. Jadi Yosua adalah pemimpin yang baik bagi umat Israel, dan juga dia seorang pemimpin yang baik bagi keluarganya. Jadi pada masa tua Yosua ini, dia mencabar seluruh bangsa Israel agar memiliki keluarga yang beribadah. Jadi setiap orang yang percaya harus senantiasa memilih siapa yang akan dilayaninya. Seperti Yosua dan orang-orang Israel, mereka memutuskan untuk bertekun dalam iman dan mentaati Tuhan. Apabila kita lalai memilih untuk melayani atau mengasihi Tuhan, akhirnya akan mendatangkan hukuman dan kebinasaan. Dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-20. Jadi untuk kita pada hari ini, kita adalah dari keluarga dan kemudian akan membentuk keluarga serta meneruskan generasi kita. Jadi oleh itu sangat penting untuk kita membuat corak sebuah keluarga yang beribadah. Jadi dalam bahagian bacaan kita ini, bagaimanakah sebuah keluarga yang beribadah itu? Yang pertama yang kita perhatikan adalah sebuah keluarga yang beribadah itu dimulai dari orang tua.
Dalam kepimpinan Yosua, dia berhasil membawa bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan dan menakluk raja-raja Kanaan dan membagi tanah perjanjian itu menurut suku-suku Israel. Jadi keberhasilan mereka ini karena penyertaan Tuhan. Jadi bagaimana Yosua dan orang Israel mereka dapat menakluk tanah Kanaan ini karena pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi Yosua mengumpul seluruh orang Israel dan para pemimpin Israel. Ini dalam Yosua pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-2. Yosua memberi peringatan bagaimana kuasa Tuhan yang telah menyertai mereka. Dan Yosua mencabar supaya bangsa Israel ini memberi pilihan kepada siapa mereka beribadah. Jadi tujuan Yosua mengumpul mereka, dia memperingatkan mereka bagaimana penyertaan Tuhan yang membawa mereka keluar daripada tanah perbudakan ini. Dan sewaktu mereka sudah menakluk tanah Kanaan ini, dan Yosua memberi cabaran kepada bangsa Israel, dia memberi pilihan kepada mereka, kepada siapakah mereka harus beribadah. Jadi untuk kita sebagai orang Kristen pada masa sekarang, ibadah keluarga adalah tanggung jawab orang tua. Sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, dalam bahagian ini, di mana kita melihat bagaimana Yosua berkata kepada orang Israel. Dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Jadi ini cara Yosua sebagai orang tua. Dia berkata di depan orang Israel bahwa dia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Jadi ini mengandung arti bahwa dia bertanggung jawab atas ibadah keluarganya. Begitu juga dengan kita pada hari ini. Kita sebagai orang tua, kita sebagai kepala keluarga, kita harus punya satu tanggung jawab terhadap keluarga kita. Jadi tanggung jawab kepala keluarga bukan hanya untuk memenuhi keperluan jasmani dalam keluarga kita, bukan hanya untuk sibuk untuk dalam pekerjaan kita, tetapi harus memperhatikan keperluan rohani dalam keluarga kita masing-masing. Jadi keperluan rohani itu yang kita perhatikan adalah pertumbuhan rohani dalam keluarga kita. Kita perlu melihat pertumbuhan rohani anak-anak kita. Jadi ini sangat penting untuk kita sebagai orang tua. Jadi yang kedua yang harus kita lihat yaitu suasana keluarga rohani itu. Di dalam keluarga kita harus kita melihat, harus kita memperhatikannya supaya ada suatu suasana keluarga yang rohani. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Dan waktu kita perhatikan di dalam bahagian ini, dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5 ini, nenek dan ibu Timotius adalah contoh orang tua yang memperhatikan ibadah keluarga. Jadi sehingga mereka ini memberi hasil yang baik untuk masa depan generasi mereka. Jadi kedua orang tua ini menjadi satu contoh yang kita perhatikan, yaitu mereka memperhatikan di dalam keluarga mereka tentang pertumbuhan anak mereka, tentang pertumbuhan cucu mereka ini. Jadi untuk kita pada hari ini juga jemaat Tuhan, kita perlu sungguh-sungguh memperhatikan keadaan di dalam keluarga kita masing-masing. Jadi dalam aktiviti hidup yang semakin sibuk, apatah lagi waktu keadaan pandemik,
COVID-19 ini, masing-masing kita sibuk, kita mencari keperluan kita masing-masing. Bagaimanapun jemaat Tuhan, kita harus mengasingkan suatu masa untuk beribadah secara khusus bagi keluarga kita. Jadi ini tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Jadi tujuannya adalah agar kita senantiasa merasakan kehadiran Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Jadi oleh itu kita perlu perhatikan pertumbuhan keluarga kita masing-masing. Jadi keluarga yang beribadah ini, yang kedua yang kita perhatikan adalah dimulai dari menghargai firman Tuhan. Dalam Yosua pasal yang ke-23 ayat yang ke-6, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi dalam bahagian ini, Yosua juga melihat kepada bahagian ini, yaitu supaya memelihara dan melakukan segala yang tertulis di dalam kitab hukum Musa ini. Jadi dengan tujuannya supaya jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi dalam masa tua Yosua ini, pesannya kepada bangsa Israel, Musa mengingatkan bahwa mengasihi Tuhan dengan menghargai firman-Nya adalah suatu perintah. Jadi ini adalah pesan Yosua kepada bangsa Israel, supaya mereka ingat akan perintah Tuhan itu. Jadi kita perhatikan dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Jadi dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang kedua ini, yaitu firman Tuhan, Dia mau supaya generasi kita takut akan Dia, supaya generasi kita berpegang kepada ketetapan dan berpegang kepada perintah Tuhan ini. Jadi jemaat Tuhan, bagaimanakah generasi yang takut akan Tuhan ini? Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus mengajar firman Tuhan itu kepada generasi kita. Mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang kepada mereka. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Dalam ayat 7 yang berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 ini, kita harus mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang kepada anak kita, supaya mereka menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan mereka. Dan bila firman Tuhan itu senantiasa ditaruh kita sebagai orang tua di dalam diri anak-anak kita sejak awal lagi, dan pada usia remaja mereka dan waktu umur mereka semakin meningkat, firman Tuhan yang sudah kita taruh di dalam diri mereka, firman Tuhan itu akan bertumbuh, firman Tuhan itu akan menguasai mereka, dan apapun yang mereka lakukan, mereka tetap bersandar kepada firman Tuhan yang telah kita taruhkan di dalam diri anak-anak kita tadi. Jadi mengajar berulang-ulang adalah seperti kita mengasah mata pisau atau mengasah parang, supaya mata pisau kita itu selalu tajam. Jadi saya percaya di dalam rumah kita masing-masing, kita ada pisau di rumah kita. Jadi kita tidak akan membiarnya tumpur saja.
Jadi bila kita menggunakan pisau tumpur, ia akan tidak begitu baik yang kita gunakan. Tetapi sebagai orang yang punya keluarga yang ada pisau di dapurnya, pasti kita mau asah pisau kita supaya ada senantiasa tajam, dan kita menggunakannya pun dia akan mudah. Jadi jemaat Tuhan, demikian dengan kita pada hari ini, supaya kita mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang kepada anak kita. Dia sama seperti kita mengasah pisau. Jadi ini mempertajamkan yaitu pemahaman kita. Jadi bahagian ini juga jemaat Tuhan berkaitan dengan sikap hati kita supaya selalu tajam pemahaman kita terhadap hukum Tuhan. Jadi demikian dengan ibadah keluarga, kita dipertajamkan dengan firman Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, di dalam kedua bahagian ini mengajar kita sebagai jemaat Tuhan, mengajar kita supaya kita memiliki sebuah keluarga yang beribadah. Jadi oleh itu jemaat Tuhan, dalam kedua bahagian ini memperhatikan sebagai kepala keluarga, perhatikanlah pertumbuhan anak-anak kita. Bukan saja pertumbuhan mereka secara fisik, tetapi kita harus melihat bagaimana pertumbuhan mereka dalam kerohanian mereka. Jadi seperti di dalam 2 Timotius tadi, seperti nenek dan ibu Timotius sendiri, bagaimana mereka mendidik Timotius sejak dari kecil lagi, sehingga Timotius besar dan ia melayani Tuhan sepenuh masa. Demikian juga dengan kita perlu mendidik anak kita sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, supaya dalam keluarga kita ini, anak kita, generasi kita seterusnya, mereka akan hidup takut akan Tuhan, dan mereka pun akan memilih yaitu untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi sebagai kesimpulannya, dalam ibadah keluarga, pelihara persekutuan dengan Tuhan, membaca Alkitab serta merenungkannya, sebab iman kita bertumbuh karena mendengar firman Tuhan. Dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi jemaat Tuhan, firman Tuhan yang saya kongsikan hanya sampai di sini. Dan doa saya, di mana saja jemaat Tuhan berada pada saat hari ini, kiranya Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati kalian semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku pegang salibnya, padanya ku berharap kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskanku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup
telah berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh